Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi UIN Mataram dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 6 dengan anggota kelompok yaitu saya sendiri Irmayani, Selvia Rifai, dan Baik Tania Hasna Aryani. Di video ini kami akan membahas tentang penulisan kata. Di dalam penulisan kata itu ada gabungan kata, kata ganti, kata depan, kata si dan sang, partikel, akronim dan singkatan, dan yang terakhir ada angka dan lambang bilangan. Jika teman-teman ingin mengetahui lebih lanjut tentang penulisan kata ini, tonton terus ya video kami. Next, yang pertama kita akan membahas tentang gabungan kata. 1. Gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majmuk, termasuk istilah khusus dan unsur-unsurnya ditulis terpisah. Misalnya, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, mata pelajaran, dan meja tulis. Kedua, gabungan kata termasuk istilah khusus yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dan dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian di antara unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengar, anak istri saya, buku sejarah baru, dan mesin hitung tangan. Jadi tanda hubung yang digunakan di sini adalah tanda hubung strip. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa langsung melihatnya di sebelah kanan saya, bentuk penulisan gabungan kata yang menggunakan tanda hubung strip. 3. Gabungan kata ditulis serangkai. Misalnya, acap kali, ada kalanya, akhirul kalam, alhamdulillah, astagfirullah. Yang kedua, kita akan membahas tentang kata ganti. Tetapi kata ganti yang akan kita bahas di sini adalah kata ganti ku, kau, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan kata ganti ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. Yang ketiga, dari materi penulisan kata kita akan membahas tentang kata depan. Kata depan di, ke, dan dari. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kecuali, ingat ya, ada kecualinya. Kecuali dalam gabungan kata yang memang sudah lazim dianggap sebagai satu kata, seperti kepada dan daripada. Misalnya, kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Kemana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Ia ikut ke tengah kancah perjuangan. Kemana saja ia selama ini? Keempat, kita akan membahas tentang kata si dan sang. 1. Contoh penggunaan kata sang. Harimau itu marah sekali kepada sang kancil. 2. Contoh penggunaan kata si. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim surat. Materi selanjutnya tentang penulisan kata akan dilanjutkan oleh Selvia Rifai dan Baik Tania Hasna Aryani. Bersama saya Selvia Rifai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang partikel. Partikel pertama yang akan saya jelaskan adalah partikel kah, lah, dan tah. Jadi partikel kah, lah, dan tah ini merupakan partikel yang ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Seperti kata baca, menggunakan partikel lah, maka akan menjadi kata bacalah. Contoh kalimatnya adalah bacalah buku ini dengan baik. Kemudian kata yang kedua yang bisa digunakan bersama partikel lah, ka, dan ta adalah kata ada, menjadi kata adalah. Contoh kalimatnya, Kota Mataram adalah ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian kata ketiga adalah kata apa, menggunakan partikel kah akan menjadi kata apakah. Contoh kalimatnya, apakah yang tersirat di dalam buku tersebut? Kemudian partikel kedua yang akan saya jelaskan di sini adalah partikel pun. Jadi, partikel pun di sini merupakan partikel yang ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, misalnya kata apapun. Jadi, kata apapun ini ditulis terpisah, tidak serangkai.
Jadi terdapat dua kata, yaitu kata apa dan kata pun. Contoh kalimatnya adalah apapun yang dimakannya, ia tidak akan gemuk. Kata yang kedua adalah kata pulang. Pulang pun. Jadi kata pulang pun ini ditulis terpisah, tidak serangkai. Jadi terdapat kata pulang dan kata pun. Contoh kalimatnya adalah hendak pulang pun sudah tidak ada kendaraan. Kemudian partikel ketiga yang akan saya jelaskan di sini adalah partikel per, yaitu partikel yang berarti mulai, tiap, dan demi, yang ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contoh kalimatnya adalah pegawai negeri mendapatkan gaji per 1 Juli. Kemudian contoh kalimat yang kedua adalah mereka masuk ke dalam kelas 1/1. Kemudian contoh kalimat yang ketiga adalah harga kain itu Rp2.000 per helai. Nama saya Baitani Hasna Aryani. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi tentang singkatan dan akronim, angka dan lambang bilangan. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih, seperti singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Misalnya seperti AS, A huruf kapital, titik, S huruf kapital, titik, Kramawijaya. Atau contoh lain seperti Bapak, disingkat BPK, jadi huruf kapitalnya itu B, BPK. Selanjutnya singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Misalnya seperti DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti satu tanda titik. Misalnya singkatan umum yaitu DLL, titik, dan lain-lain, atau DSB, titik, dan sebagainya. Selanjutnya singkatan lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya seperti kilogram, disingkat kg. Selanjutnya akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata. Akronim nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seluruhnya dengan huruf kapital. Misalnya ABRI, yaitu kepanjangan dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. ABRI ditulis dengan huruf kapital A, huruf kapital B, huruf kapital R, huruf kapital I, huruf kapital. Jadi ABRI itu huruf kapital. Selanjutnya akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Misalnya AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Selanjutnya akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Misalnya pemilu. Pemilu itu ditulis dengan huruf kecil, kepanjangan dari pemilihan umum. Selanjutnya angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi.
Yang disebut angka Arab itu yang sering kita gunakan dari angka 1 sampai seterusnya. Sedangkan angka Romawi yang seperti huruf I besar dan seterusnya. Angka Romawi sering digunakan untuk menunjukkan ruang kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya, lambang bilangan tingkat dapat dilakukan dengan cara misalnya menunjukkan kantor di tingkat 2, seperti itu. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti misalnya tahun 50-an, uang 5 ribuan. Penulisan lambang bilangan seperti itu contohnya. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an. Contohnya itu kan tadi yang seperti yang saya bilang, tahun 50-an, uang 5 ribuan, seperti itu. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara penulisan berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Misalnya dalam pemaparan Amir menonton drama itu sampai 3 kali. Jadi huruf 3-nya itu ditulis dengan huruf bukan angka. Contoh lain, di antara 72 anggota yang hadir. Jadi huruf 72 itu ditulis dengan angka, tidak ditulis dengan huruf. Seperti itu. Selanjutnya, lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Misalnya 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Selanjutnya, angka yang menunjukkan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapat pinjaman 250 juta rupiah. Penduduk Indonesia berjumlah lebih dari 120 juta orang. Seperti itu contohnya. Selanjutnya yaitu bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misalnya kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Contoh yang lain, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Bukan seperti itu, tetapi kantor kamu mempunyai 20 orang pegawai. Seperti itu contoh dari bilangan yang tidak perlu ditulis dengan angka. Sekian dari video presentasi kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.